Indonesia hanya berjarak 2 kali 45 menit saja, 2 babak waktu normal saja dari terciptanya sejarah baru. Kalau malam hari ini timnas U23 Indonesia bisa mengalahkan Turkmenistan U23, maka untuk pertama kalinya Indonesia bisa tampil dan juga lolos untuk bisa masuk putaran final Piala Asia U23. Lalu bagaimana kemudian taktik strategi dari Coach Sintayong ini bisa mengantarkan Indonesia menuju sejarah tersebut? Kita akan langsung saja berbincang mengenai hal ini karena sudah hadir di samping saya seorang analis yang juga merupakan fans ataupun juga supporter timnas nomor 1 yaitu Bang Opan Lamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Opan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Put. Senang. Rambut model baru nih kayaknya. Tapi senang kita tampil di sini sama-sama selalu ngobrolin sesuatu yang membuat kita suka sekali, yaitu timnas Indonesia. Sepak bola, betul. Khususnya Indonesia. Iya. Bang Opan, ini apa sebenarnya makna pertandingan ini bagi timnas kita? Selain untuk pembuktian mungkin, kemudian juga untuk bisa arahnya adalah ke depan, tampil pada Piala Asia, putaran final Piala Asia, mencetak sejarah baru. Termasuk juga kita akan lihat bagaimana racikan dari Coach Sintayong yang memang gemar sekali, suka sekali mengubah taktik strategi. Ini bisa mujarab kira-kira ramuannya pada pertandingan kali ini? Ya, kaitannya dengan racikan, kaitannya dengan Sintayong, kemudian kaitannya dengan kegembiraan kita berdua dan juga publik sepak bola Indonesia. Tentang timnas Indonesia belakangan ada 2 yang membuat kita sangat happy, sangat bahagia. Yang pertama bahwa proses panjang 3-4 tahun yang dilakukan oleh Sintayong dalam membina, kemudian mencoba untuk mendapatkan formasi yang terbaik dari timnas Indonesia, baik itu di usia dini terutama under 23, apalagi itu senior, rupanya mulai menunjukkan hasil. Betul. Ini yang kita sangat happy, sangat gembira. Nah, kemudian bagaimana tentang recekan yang formasinya kerap berubah. Ini adalah kelebihan dari Sintayong, kelebihan lainnya yang sebetulnya kerap saya kritik. Saya anggap bahwa kelebihan Sintayong yang selalu merubah formasi ini adalah merupakan kekurangannya juga. Bagaimana tidak, Sintayong kerap merubah formasi yang biasanya bagi kita sepak bola klasik, kita agak pakem dengan the winning team. Pada partai-partai penentu Sintayong tidak jarang mengejutkan kita dengan perubahan formasi. Di Piala AFF di Singapura beberapa tahun yang lalu, kemudian juga Piala AFF lagi di beberapa waktu yang lalu, kemudian malam ini pun rupanya perubahan formasi ini akan kembali dilakukan oleh Sintayong, terlepas dari bahwa sebenarnya kita sudah memiliki the winning team saat kita menggebuk Cina Taipei dengan 9-0 2 hari yang lalu. Baik, kalau ada sebutan atau ada istilah don't change the winning team, jangan pernah mengganti tim yang berhasil mengantarkan kemenangan, sepertinya nggak berlaku untuk Coach Sintayong. Karena dengan begitu percaya dirinya, ia selalu mengotak-atik, menghadirkan racikan, termasuk pada malam hari ini banyak yang menyebutkan bahwa ini ada kejutan yang akan dipersembahkan oleh Coach Sintayong. Ada 3 pemain begitu yang kemarin pada saat berhadapan dengan Taiwan tidak tampil di daftar starting line up. Tapi hari ini dipercaya sebagai starter. Nah, kita akan lihat juga bagaimana prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 yang memang sebenarnya kalau kita saksikan pada hari ini, setidaknya pada saat ini sudah keluar susunan pemain timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Turkmenistan. Timnas Indonesia menggunakan formasi 3-5-2, Hernando Ari masih dipercaya. Nah, ini ada beberapa nama yang diganti ataupun juga tampil saat ini dipercaya. Ada Komang Teguh di belakang, kemudian juga memainkan striker Hoki Caraka sebagai starting line up. Ini banyak mengatakan kejutan dari Coach Sintayong. Menurut Bung Ovan? Ya, ini adalah bentuk dari bagaimana kepiawaian Sintayong sebenarnya mengantisipasi permainan yang tentu sangat berbeda antara Cina Taipei dan juga Turkmenistan. Kita tahu Turkmenistan memiliki kelas dari sisi permainan dan dalam sejarah sepak bola sedikit di atas kita. Bahkan kalau kita kembali sekitar 2011, tahun 2011 yang lalu, head to head antara kita dan Turkmenistan juga under 23 pada saat itu, kualifikasi pra Olimpiade, kita juga kalah 2 kali dari mereka. Di Palembang kita kalah 3-1, kemudian kita main di negara mereka itu home and away, kita juga kalah dengan 1-0. Artinya bahwa Sintayong sangat memperhitungkan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Turkmenistan. Oleh karena itu maka tentu tim 11 pemain utama yang diturunkan sejak kick-off menit pertama menghadapi Taiwan beberapa waktu yang lalu mengalami rotasi atau perubahan. Ini dikaitkan dengan strategi yang akan dilakukan malam ini untuk menghadapi Turkmenistan. Seperti yang Puput tadi sampaikan, perubahan formasi permainan juga ada, bisa 3-5-2, bisa 3-4-3, dan kalau kita berbicara tentang 3-5-2 maka pilihan terbaik adalah bagaimana menempatkan
Pratama Arhan, kemudian juga Rio Fahmi ataupun Rio Fahmi di sisi kanan untuk bisa mengimbangi naik turunnya pertahanan kita sebagai wingback. Baik, sebelum nanti kita akan Ya. ulas lebih dalam lagi mengenai bagaimana posisi para pemain yang dipercaya kemenangan berhadapan dengan Taiwan dengan skor yang begitu besar, begitu Ya. kan 9-0. Apa ini artinya bagi timnas kita? Ya, itu menjadi pelecut semangat tentunya. Pada saat itu memang kita semua memprediksi bahwa kita bisa mengatasi Taiwan dengan mudah karena bagaimanapun Taiwan kelasnya jauh di bawah kita. Bahkan tim yang di bawah Taiwan menurut pemberitaan yang ada dibawa ke Solo dalam penyisian Piala Asia ini hanya ada beberapa yang memang pemain profesional, selebihnya adalah mahasiswa. Pada saat itu pun saya memprediksi kita akan menang lebih dari 5-0. Dan 9-0 adalah kejutan, pelecut semangat. Dan ini yang membuat kepercayaan diri kita tumbuh semakin bagus. Kemudian Sintayong juga memiliki pilihan yang semakin bervariasi untuk bisa menghadapi Turkmenistan. Dan ujian sesungguhnya bukan saat menghadapi Taiwan, Puput. Tapi ujian sesungguhnya seperti yang saya sampaikan kemarin di TV One juga adalah menghadapi Turkmenistan malam ini. Draw tidak aman bagi kita, aman bagi kita, tapi bukan pilihan. Dan kemenangan, ya Sintayong kita tahu, Sintayong tidak pernah menargetkan untuk draw. Kemenangan adalah pilihan terbaik bagi Sintayong untuk bisa mengamankan tiket ke Qatar. Baik, saat berhadapan dengan Taiwan bisa sampai menggelontorkan 9 gol, tapi ini lawan yang berbeda, kualitasnya pun berbeda antara Turkmenistan dengan Taiwan. Apa sebenarnya keunggulan dari Turkmenistan ini, Bung Ovan? Turkmenistan seperti saya sampaikan di awal tadi, sejarah pertemuan kita khususnya untuk Under 23, mereka masih lebih unggul dari kita. Kemudian secara umum peringkat FIFA mereka juga lebih sedikit di atas kita. Namun ini adalah peluang, kesempatan terbaik bagi kita seperti di awal pembukaan tadi Puput sampaikan bahwa sejarah harus tercipta untuk yang pertama kali bagi kita untuk lolos ke putaran final Piala Asia nanti di Qatar. Bagaimana tidak Puput, kita jadi tuan rumah babak penyisihan di grup K ini. Kemudian saat ini kita menjadi pemuncak klasemen dengan 9 gol memasukkan dan belum pernah kemasukan. Turkmenistan sendiri hanya bisa mengatasi Taiwan dengan 4-0. Kemudian hal lain adalah bahwa sejak Piala Asia Under 23 yang dulu bernama Under 22 diadakan 2012 yang lalu, tahun 2012 yang lalu, sekitar 10-11 tahun yang lalu, kita belum pernah lolos ke final, putaran final. Dan ini akan menjadi sejarah bagi kita. Tentu motivasi bagi anak-anak akan semakin menggebu-gebu. Keunggulan sebagai tuan rumah harus kita maksimalkan. Baik. Suara dari supporter, dukungan dari para penonton yang memenuhi Stadion Manahan Solo merupakan salah satu hal yang disebutkan oleh Bung Ovan tadi, faktor X yang juga menjadi pemecus atau juga pelecut semangat bagi para pemain timnas kita sehingga kemudian timnas harus bisa memanfaatkan keunggulannya sebagai tuan rumah dari kualifikasi grup K ini, Bung Ovan. Betul banget. Dan kalau kita berbicara bagaimana sejarah dari Under 23 ini, secara umum memang tim dari Asia Tenggara belum pernah ada yang juara, ya. Prestasi terbaik untuk tim asal AFF atau Asia Tenggara itu adalah Vietnam. Sekitar 4 tahun yang lalu, 2020, 3 tahun yang lalu di Cina saat itu jadi tuan rumah. Kita atau Vietnam mewakili Asia Tenggara bisa lolos sampai ke Grand Final dan menempati posisi sebagai runner up pada saat itu. Ini adalah merupakan prestasi terbaik Asia Tenggara. Nah, selebihnya Indonesia tentu sangat buruk, bukan hanya tidak pernah sebagai finalis seperti Vietnam, tapi lolos pun kita belum pernah put. Sehingga sekali lagi kita menunggu malam ini anak-anak memberikan sejarah yang luar biasa bagi kita semua untuk bisa memantik kecintaan kita kepada tim Sintayong ini. Harapan kita bersama. Betul, dan hal lainnya agak menarik bahwa saat menghadapi Cina Taipei kemarin, dari 9 gol yang kita ciptakan, itu dicetak oleh 8 pemain yang berbeda. Ya, ada 1 pemain yang mencetak 2, yakni Marcelino, selebihnya masing-masing 1, 8. Artinya apa? Sepak bola modern sudah diaplikasikan oleh anak-anak. Peluang untuk mencipta gol tidak menjadi semata tanggung jawab oleh pemain-pemain di lini depan, tapi siapapun yang memiliki kans untuk melesakkan gol, melepaskan tendangan ke gawang, itu memiliki kans. Dan itu adalah sepak bola modern. Baik, terakhir Bang Ovan, prediksi skor dan juga kalau tadi sudah melihat Indonesia sudah bisa menerapkan sepak bola modern, gitu kan, modern football di mana para pemain dari berbagai lini ini sama-sama produktifnya, sama-sama punya kemampuan untuk bisa mencetak gol. Hari ini kira-kira siapa yang berpeluang untuk bisa mengelontorkan gol ke gawang lawan Turkmenistan? Ini pertanyaannya Puput ya agak tergoda dengan pertanyaan yang sama menjelang final ya, final AFF usia 23 beberapa waktu yang lalu ya, saat itu pertanyaan yang sama dan prediksi kita alhamdulillah benar, sangat tepat. Saat itu kita memprediksi Indonesia menghadapi Vietnam 2x45 besar kemungkinan draw, kemudian akan berakhir melalui penalti dan harus kita akui pada saat itu bahwa Vietnam dari sisi kekuatan, materi dan juga sebagainya sedikit di atas kita.
Malam ini dengan permainan pasca AFF, kemudian penampilan menghadapi Cina Taipei kemarin, dan kita turun dengan full tim. Ini adalah tim yang sangat mengerikan, ya, yang dimiliki oleh Under-23 Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengatasi Turkmenistan di kandang sendiri. Prediksi saya, Indonesia akan unggul tipis, jika tidak 2-1, 1-0. Yang terburuk pun jika itu harus terjadi, Indonesia insya Allah bisa menahan Turkmenistan draw. Artinya kita akan berangkat ke Qatar tahun depan. Alhamdulillah. Tapi Amin. siapa pemain yang berpotensi untuk bisa mencetak gol bagi Indonesia sebenarnya? Oh, saya tetap menjagokan, saya menjulukinya Eding Haalandnya Indonesia, yaitu Ramadan Sananta. Tapi Rocky Caraka dan juga Rafael Struijk itu tidak bisa diabaikan keberadaannya. Baik, Bung Ovan, terima kasih. 3 pemain ini penentu. Oke, baik. 3 pemain jadi penentu versi Bung Ovan. Kita akan lihat bagaimana penampilan mereka, performa mereka di lapangan hijau. Dan memang saat ini juga akan segera dimulai tentunya pertandingan ini. Tapi terima kasih Bang Ovan Sama-sama, sudah memberikan prediksinya dan juga ulasannya mengenai pertandingan ini. Terima kasih. Ya, kami